Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ediot93. Dan kali ini kedatangan sebuah HP Samsung A20 ya, dengan kondisi yang aneh seperti ini. Jadi LCD-nya ini gambarnya redup ya, densitas cahayanya redup, dan kalau dilihat secara langsung kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau secara langsung ini sebagian layarnya ini hitam ya, bertompel gitu. Jadi tompelnya tuh udah setengah layar gitu, dari layar bagian bawah dan sampai tengah-tengah lah. Jadi yang kelihatan tuh menunya ini seperti di atas ini ya doang tuh ya, hanya itu sebagian itu aja yang terlihat, tapi bawahnya hitam karena bertompel ya. Dan efeknya sih menurut si pemilik efeknya dari jatuh ya. Dan ini layarnya nih AMOLED ya, Samsung. Jadi ya kalau udah bertompel seperti itu ya mau nggak mau ya harus diganti ya full set. Dan ini LCD yang penggantian ini bukan LCD original ya, jadi LCD KW. Kalau di tulisan LCD-nya sih OLED, tapi saya sih ragu juga itu OLED apa kontras ya. Kadang nggak susah membedakan, dan harganya juga pun sama kayak harga kontras. Jadi saya ragu ini tulisannya OLED tapi harganya kok harga kontras. LCD-nya ya. Jadi LCD Samsung nih kalau yang KW ini ada versi namanya kontras, ada juga yang OLED. Oke. Jadi langsung aja ya kita bongkar dan langsung aja kita ganti, karena memang sudah jelas kerusakannya di LCD. Dan ini saat apa ini penggantian LCD KW seperti ini ya, efeknya itu tidak akan rapi ya, tidak akan bisa rapi seperti semula ya, karena kan berbeda ketebalan ya, baik di LCD yang ori dan LCD yang KW ya. Nah kalau di LCD ini yang saya temui ini, yang saya lihat secara langsung ya, kalau yang LCD yang originalnya HP ini nih, LCD-nya tipis, namun bagian touchscreen-nya itu tebal ya. Namun kalau yang KW ternyata kebalikannya, LCD-nya yang tebal tapi touchscreen-nya yang tipis kayak ringkih gitu, di bengkok tekan-tekan tuh agak-agak bengkok gitu. Jadi nanti saat pemasangan tuh tidak bisa dijepit dengan penjepit LCD pada umumnya ya, takutnya pecah atau bisa jadi ya tambah parah. Dan ini pun hasilnya tuh tidak serapi dan tidak sepresisi pada saat semula ya. Dan ini LCD-nya, dan ini tulisannya OLED ya, tapi kok harganya harga LCD kontras. Jadi ya udahlah, saya kasih pasang harga untuk pergantian LCD kontras ya. Jadi karena harganya sama seperti LCD kontras, namun ini tulisannya OLED, tapi ya tetap aja sih saya ragu. Intinya LCD-nya ini KW ya, intinya gitu, bukan originalnya. Yang setidaknya ini LCD-nya bisa berfungsi dengan baik ya, sebagaimana mestinya. Touchscreen berfungsi ya, muncul menunya, gambarnya ya kurang lebih kondisinya atau gambarannya seperti ini ya kalau LCD KW ya. Dan kalau originalnya kan tadi kita tidak tahu, karena LCD aslinya bawaannya tinggal separuh hitam. Dan kecerahannya tuh mentok di situ ya. Jadi ini LCD yang baru yang akan kita pasang berfungsi normal. Sebelum kita pasang ya kita tes ya. Ini udah saya tes jadi normal ya, tinggal dilepas lagi, nanti tinggal lepas LCD-nya, kemudian ya tinggal dipasang. Kita singkirin dulu. Oke, kita lanjut bongkar LCD-nya. Dan ini sudah saya bongkar ya, nih. Jadi ini penampakan LCD bawaan HP-nya ya. Tuh. Baliknya itu agak-agak hitam, itu mungkin itu efek dari tombol tadi ya. Dan bentukannya pun agak berbeda ya, secara ketebalan dan bentuk-bentuk fleksibelnya. Kalau konektornya sama positif, tapi kayak papan di fleksibelnya ini sedikit berbeda ya.
Jadi lanjut kita bersihin ya. Jadi untuk pemasangan LCD KW pada Samsung ini ya kita harus pastikan bahwa frame-nya ini harus bersih ya. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal di dalamnya atau di sisi-sisinya, karena akan menambah tebal gitu intinya. Nanti endingnya malah ngeganjel dan agak susah dipresisikan ya, karena emang kalau dipresisikan sekali takutnya pecah. Tapi ya kalau di pengennya rapi harus presisi, tapi masalahnya ketebalannya ini berbeda ya. Baik LCD yang asli maupun yang KW ini berbeda ketebalannya. Jadi mengakalinya ya usahakan serapi mungkin aja. Namun sebelum dilakukan pergantian ini sebaiknya kalau bagi pemula nih ya, kita jelaskan dulu ke pelanggan atau si pemilik HP kalau pemasangan LCD KW nanti kondisi hasilnya seperti ini gitu. Hasilnya mungkin kurang rapi, kurang presisi, nggak seperti barunya ya, karena kan memang sudah jelas ketebalannya berbeda dan nanti hasilnya pun akan berbeda ya. Dan respon dari touchscreen-nya pun agak berkurang mungkin, atau mungkin bisa jadi kualitas gambar yang muncul di LCD pun agak berbeda. Jadi sebagai pemula nanti kita jelaskan ke pelanggannya supaya pelanggan tuh nggak merasa kecewa gitu. Ketika sudah kita jelaskan kan pelanggannya sudah memaklumi, jadi nanti sudah siap menerima hasilnya gitu. Kalau nanti hasilnya kurang rapi, tidak presisi gitu ya, karena kan memang ini ketebalannya berbeda ya, baik yang LCD yang original maupun yang KW ini berbeda ya. Jadi supaya agak lebih presisi sedikit ya seperti ini, hanya disolasi saja ya. Dan ya kurang lebih seperti itu ya yang kita lakukan ya. Jadi hanya disolasi, sedikit dipresisikan, setidaknya agak sedikit rapi lah intinya. Karena ya memang ini LCD-nya bukan asli ya, LCD-nya KW. aduh dilemanya tuh di sini lah. Kalau HP Samsung ini kondisi sudah kering ya, jadi saya lepas, nanti tinggal dirakit-rakit lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin ya mudah-mudahan ya bisa ditiru ya, mungkin dari cara pembongkaran, cara pemasangan, dan trik teknik atau triknya. Dan jangan lupa diberi penjelasan terlebih dahulu ya sebelum melakukan pergantian LCD, khususnya pada HP Samsung ya, karena kan memang ya yang bikin susah ini bentuk frame-nya ya. Frame-nya ini biasanya tuh tingginya tuh sisi-sisinya tuh tingginya tuh hampir sama dengan LCD ya. Jadi ketika dapat pemasangan LCD yang KW ini ya gitu, ketika LCD KW biasanya lebih tebal, jadi frame-nya tuh nggak bisa mempresisikannya. Beda dengan HP yang lainnya kayak Xiaomi, Oppo, itu frame-nya itu kadang ya lebih tinggi daripada LCD-nya, jadi lebih bisa rapi. Sedangkan kalau Samsung ini kebanyakan press ya, kadang juga malah lebih tinggi LCD-nya ketimbang frame-nya. Oke, sudah, dan buat sudah ya, dan ini saya tes lagi. Oke, aman ya. Kurang lebih kondisinya seperti ini LCD KW ya. Ya lumayan lah ya, ketimbang beli yang original yang harganya wow mahal sekali, dan di toko spare part pun belum tentu menjualnya. Kebanyakan toko-toko spare part ini menjualnya yang KW kayak biasa kayak gini ya, karena kan yang KW dan biasa seperti ini aja harganya udah lumayan ya, apalagi yang originalnya gitu. Belum lagi jasa pasangnya, jasa untuk teknisinya. Kalau masang sendiri mungkin ya agak mending kalau bisa masang sendiri. Pun kalau gak bisa kan ya mau gak mau kan harus ke counter ke teknisi kan, dan harus membayar jasanya untuk pemasangan LCD. Jadi ya lumayan ya harganya. Wow banget lah.
Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa dukung terus ya channel ini agar terus berkembang dan memberikan tutorial yang bermanfaat lainnya, terutama di bidang perkonteran, perservisan HP dan tutorial lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.